Ini malah kebalikan gitu ya. Kita belum ngelamar, kita malah udah dilamar gitu ya. Gitu. Oke. Oke, nah sekarang kita bahas tentang aset preparation ya. Jadi kan kita pasti punya senjata nih buat supaya attract orang-orang untuk melihat bahwa kita ini adalah suatu kandidat yang potensial gitu ya, sebagai calon data analis pada saat kita mencari kerja gitu ya. Nah menurut kalian tuh aset apa saja yang perlu dipersiapkan dan mengapa harus dipersiapkan gitu ya? Mungkin gantian jadi Adit dulu deh. Jadi untuk aset sendiri yang aku siapin ada 3. Jadi yang pertama adalah CV, yang paling utama nih, senjata utama nih, meriamnya nih. Terus ada LinkedIn, terus yang ketiga ada portofolio. Nah dari ketiga ini bersyukur juga dibantu dari Career Support for You, ada checklistnya dari konsultasi dengan career coach juga. Ada checklist kayak di bagian apa aja aku perlu memperbaiki aset-asetku biar biar istilahnya lebih marketable lah, lebih menarik buat para pembeli. Yeah. Itu Kak. Oke, jadi ada best practice yang dipakai dengan standar review gitu ya, yang akan menjadi suatu guidance buat kita merapikan aset-aset kita. Betul. Gitu ya. Oke, jadi ada LinkedIn, ada CV gitu ya, ada portfolio. CV, portfolio. Oke. Arfa gimana, Arfa? Kalau aku kurang lebih sama ya kayak Adit, ada aset aku tuh ada CV, kemudian LinkedIn, dan juga portofolio. Nah, kalau untuk CV aku ngikutin dari career coach aku apa aja yang akan dimasukkan. Kemudian kalau misalnya tata letaknya belum bener nih, itu suruh dirubah atau apa aja proyeknya ditambahin juga ke CV. Jadi setelah habis CV-nya juga harus sama untuk diupdate di LinkedIn gitu. Nah, LinkedIn-nya sudah lengkap, kemudian ada portonya juga. Jadi di LinkedIn itu kita menaruh CV dan juga portofolio gitu. Nah dari situ HR itu bisa banyak lihat nih kalau ini siapa sih nih anak nih. Oh nih mana sih project yang udah dia kerjain nih gitu. Jadi tinggal klik-klik aja. Nah karena aku udah update aset aku dari mulai CV, LinkedIn dan juga portofolio itu, akhirnya banyak banget HR yang chat ya. Kalau di LinkedIn tuh chat aku DM apa chat ya itu. Pokoknya mereka tuh nawarin ada posisi ini loh, mau nggak di sini, dan itu banyak banget di situ. Jadi aku merasa update LinkedIn itu bener-bener ngaruh ya ke aku. Jadi aku nggak harus ngelamar langsung, tapi mereka yang nyamperin aku untuk coba masuk ke sini bersedia nggak gitu, atau coba untuk interview di sini bersedia nggak gitu. Jadi powerful banget ternyata aset ya. Iya betul banget. Begitu LinkedIn-nya cakep gitu ya, ternyata dilamar betul. gitu. Dilamar, bukan ngelamar juga kan. Asik ya. Ya tinggal lanjut aja gitu ya. Padahal ketika salah satu struggle-nya juga ketika kita punya lamaran itu tidak berlanjut ke interview atau panggilan gitu ya. Ini malah kebalikan gitu ya. Kita belum ngelamar, kita malah udah dilamar gitu ya. Oke, berarti powerful banget ya aset ini gitu ya. Nah, kalau boleh dibedah lebih lanjut lagi gitu ya, dalam proses pada saat coaching gitu ya untuk merevisi bongkar pasang aset gini, apa sih yang menurut kalian tuh sangat signifikan banget berperan sehingga dari yang nggak cakep jadi cakep gitu ya. Dari yang tidak menarik jadi menarik. Faktor apa yang menurut kalian tuh penting banget di dalam proses coaching sehingga akhirnya aset kalian tuh very engaging gitu? Oke, aku aset yang mana nih Kak? CV aja kali ya? Boleh. Atau mau tiga-tiganya? Terserah, yang mana aja yang paling oke. Oh, yang paling oke, CV pastinya. CV waktu itu aku bedah bersama career coach. Yang pertama kali jadi highlight adalah kalau aku pribadi yaitu dari wording atau diksinya, pemilihan kata-kata yang digunakan. Biasalah kita dengar kayak kalau kita cari di internet memperbaiki CV ya pakai powerful words lah. Pokoknya kata-kata yang menggambarkan kita kandidat yang oke lah. Nah, itu juga aku terapin, cuma sebelumnya dipikirin dulu gimana. Kan di CV itu ada beberapa bagian kan, kayak misal kalau di CV ku ada
ada summary dulu, terus ada skill setnya apa aja, terus ada experience, terus ada education. Nah, yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana kita bisa membuat 4 bagian itu jadi satu bagian besar, jadi semuanya saling terintegrasi, semuanya terhubung. Jadi isinya di summary bisa mendukung isi di experience bisa mendukung pernyataan di summary, di education juga bisa mendukung di pernyataan di summary atau bagian-bagian lainnya. Itu yang pertama kali ini sih aku lakukan buat memperbaiki CV. Nah, setelah itu barulah ke pemilihan kata-kata yang tepat tadi ya. Dan kalau di CV ku sebelumnya aku sadar kalau aku nulisnya tuh ini cuma kayak misal experience, nulisnya aku ya job desk secara general aja. Cuma kemudian aku sadar kalau lebih baik ditulis dengan mindset CV-nya tuh performance driven, anjay, performance driven. Jadi selain menceritakan tentang job desk-nya apa aja, perlu juga diceritakan kayak tentang kinerja kita selama melakukan pekerjaan tersebut atau aktivitas apapun lah. Nah, diceritakan apa aja kinerjanya, bagaimana yang berdampak positif, pencapaian apa aja, dan dari situ yang bikin CV lebih engaging, lebih menarik, lebih marketable buat para recruiter. Gitu, jadi performance driven gitu ya. Jadi keyword-nya ada di performance driven. Oke, jadi bagaimana parameter-parameter yang terukur gitu ya, dan itu yang ditonjolkan sehingga membuat orang-orang yang melihatnya menjadi tertarik gitu ya. Betul. Apalagi ini kita bicara mengenai pencarian kerja sebagai data analis, ngomongin data gitu harus ya. Harus data dong semuanya dong. Harus ada datanya, harus ada numbers-nya gitu, harus bisa terukur gitu, dan itu berkaitan dengan performance gitu ya. Dan itunya nanti ya, itu semua nanti data-data, angka-angka tadi yang akhirnya mendukung pernyataan kita di summary bahwa kita ini seorang kandidat yang seperti apa. Nah, itu semua data-datanya ada di bawah. Jadi impresinya dapat gitu ya. Dapat. Oke, Arfa gimana Arfa? Kalau dibedah tuh dari pertama CV dulu ya. Kalau CV dulu CV aku tuh nggak ada summary-nya. Jadi ini CV cuman ya udah experience-nya apa, siapa kita gitu kan. Skillnya juga ya soft skill aja, nggak ada hard skillnya gitu kan. Jadi kurang detail gitu. Nah, akhirnya ketika sama career coach itu dikasih arahan untuk menambahkan yang namanya summary di CV. Nah, summary itu penting banget buat CV ya menurut aku, karena di summary itu kalau untuk switch career itu kan kita sudah melihat nih, di situ bisa ditampilkan nih switch karirnya tuh kenapa sih alasannya, kemudian value juga bisa ditampilkan di summary, kemudian hasil dari apa yang sudah kita achieve juga bisa ditampilkan di summary gitu, salah satunya dengan singkat. Kemudian apa yang kita lakukan ketika kita ingin change career itu hasilnya tuh juga bisa ditampilkan di summary untuk singkatnya gitu, achievement apa yang sudah kita capai gitu. Kemudian setelah itu di skillnya. Dulu kan aku cuma nyantumin di CV itu soft skill aja, nggak ada hard skillnya. Nah, sekarang aku bedain nih dari hard skill dan soft skill. Hard skillnya tuh ya seperti kayak data cleaning, menggunakan tools-toolsnya apa. Kemudian kalau soft skillnya seperti value-value yang sudah kita punya nih gitu, kayak misalnya problem solving, analytical thinking, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kalau dulu aku CV-nya ada job experience ya, jadi kita nulis jobs kita yang apa aja gitu kan. Kalau sekarang experience aja cukup, karena di situ selain pekerjaan sebelumnya yang juga kita tulis, kemudian apa yang kita lakukan untuk change career ini tuh juga ditulis kayak project-projectnya gitu, project-projectnya apa aja, kemudian apa yang kita lakukan di project tersebut, kemudian company-nya juga aku tulis di situ ya dari project-project itu, kemudian ya udah jadi semua tuh bisa terintegrasi di situ. Kemudian dari CV-nya udah oke, masuk ke LinkedIn-nya juga diupdate sama seperti CV, kemudian di portofolio gitu.
Jadi penting banget ya ketika sebagai seorang career switcher gitu ya, kan challenge banget nih karena kita mau beralih peran gitu ya dari sebelumnya bukan data analis menjadi seorang data analis, sehingga kita perlu menambahkan gitu ya di dalam aset kita project-project apa saja sih yang menunjukkan skill-skill kita gitu terkait dengan data analis gitu ya. Kalau di job experience kita mungkin berbeda gitu ya, tapi mungkin kita bisa nambahin di experience yang lain di mana project-project yang mungkin terkait dengan kegiatan review juga yang powerful gitu ya, dan itu bisa dibaca oleh masyarakat luas gitu ya, oleh hunter-hunter di luar sana gitu kan. Yang akan pada akhirnya meng-approach kita gitu ya. Betul. Oke. Kalau mau lihat lebih jauh, mau ngebedah lebih jauh tentang CV, LinkedIn, portfolionya Arfa dan Adit, silakan cek di deskripsi di bawah ini ya. Tapi kita kan fokusnya untuk nyari kerja ya. Jadi kalau misalnya di ghosting ataupun ya udah nggak diterima, ya udah